Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang beraktivitas dan bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Sekarang kita sudah tahu semua, gamblang semua bahwa Gibran sudah sah menjadi wakilnya Pak Prabowo. Jadi kenyataan ini sudah kita terima apa adanya. Dengan adanya begini, kita tahu bahwa Pak Jokowi itu belum siap buat legowo. Dia belum siap buat melepaskan kekuasaan. Di dalam setahun mendatang dia masih mau cawe-cawe mengurusi soal negara. Pak Jokowi belum mau pensiun dari dunia politik. Makanya semua skenario drama hingga pembegalan hukum dibalik majunya Mas Gibran sebagai calon wakilnya Pak Prabowo. Yakinlah ada sosok dan titah Pak Jokowi di belakang layar, semua itu. Dan mungkin juga banyak peran Perdana Menteri Opung. Beliaunya sebelum sakit dibalik semua jungkir balik manuver politik, ya. Ada hal yang mungkin perlu kita ingat lagi, ya. Pernah hal-hal yang perlu disampaikan, ya, yang saat awal-awal wacana jabatan presiden 3 periode itu. Nah, itu Opung Luhut pernah menyampaikan hal semacam itu, bahwa ini adalah aspirasi masyarakat. Nah, seperti itulah intinya. Jadi karena usulan 3 periode itu gagal, banyak menentang. Kan usulan-usulan yang mengharapkan 3 periode itu banyak menentang. Pak Jokowi sendiri kan ya pernah mengatakan tidak mau, ya. Dan perlu diketahui dari partainya Pak Jokowi, PD Perjuangan, juga menolak keras saat itu. Ya. Intinya Bu Mega menolak perubahan konstitusi. Dia menolak amandemen Undang-Undang Dasar untuk mengubah jabatan presiden yang sudah ditentukan. Dan kemudian survei-survei pun membuktikan wacana 3 periode itu tolak mayoritas publik. Boleh dikatakan usaha pertama ini gagal. Nah, jadi itu anggaplah usaha pertama. Habis begitu, ada juga wacana lagi memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo ditambah 2 tahun, jadi total 12 tahun tanpa melalui pemilihan presiden. Tapi lagi-lagi usulan ini ditolak oleh partai-partai politik. Usaha untuk memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi dan segelintir orang di sekelilingnya gagal total lagi. Nah, saat bersamaan Pak Jokowi juga mulai cawe-cawe politik, ikut serta memutuskan sosok calon penerus di antara banyak nama dari Kabinet Indonesia Maju seperti Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, ada sosok Mas Ganjar Pranowo jadi Gubernur Jawa Tengah yang angka surveinya terus naik. Jadi Pak Jokowi banyak memberi dukungan kepada Mas Ganjar juga masalah itu. Kemudian Mas Ganjar menyatakan penolakan terhadap kedatangan tim nasional Israel di ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia. Mas Ganjar meminta tim Israel bertanding di luar Indonesia saja. Nah, disinilah terjadi drama. Ketua PSSI yang merangkap Menteri BUMN yaitu Pak Erick Thohir
yang akhirnya menimpa gagal Indonesia ini jadi tuan rumah Piala Dunia U20 ke pundaknya Mas Ganjar. Lewat kejadian ini tampaknya Pak Jokowi mulai menyadari kenyataan dia tidak bisa mengatur Mas Ganjar. Mas Ganjar independen, punya prinsip yang tegas soal politik luar negeri. Masalah ini masalah Israel dan Palestina. Hal yang kemudian semakin menggalukan Pak Jokowi tampaknya adalah pencapresan Mas Ganjar oleh PD Perjuangan yang tidak melibatkan dirinya. Walaupun semula dia adalah yang mengendos Mas Ganjar. Besar kemungkinan sikap independen Mas Ganjar dari pencapresan inilah yang mendorong Pak Jokowi harus mencari alternatif lain. Seperti yang kita tahu, gerakan-gerakan menjadi Mas Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo pun gencar dilakukan. Tahapan awal dari si bungsu yaitu Kaisang diteruskan menjadi ketua umum PSI, padahal dia baru saja 2 hari menjadi anggota. Konon PSI turunkan Mas Kaisang ke PSI adalah untuk menolong partai Gurem tersebut agar lolos ke ambang batas parlemen, yaitu dapat 4% suara Pileg 2024. Setelah itu giliran sang paman, yaitu yang ada di MK, yang sebagai menjabat MK untuk bereaksi. Tampaknya sukses membuat lembaga yudikatif tersebut mengubah aturan pemilu sehingga Mas Gibran lolos maju sebagai cawapres. Disinilah letaknya, ya. Jadi disinilah awalnya terjadi drama-drama politik yang sangat melelahkan dan sangat menjijikan menurut saya, ya. Tatanan hukum dihancurkan akhirnya lewat cara yang mengangkangi hukum. Demokrasi ini hancur lebur berantakan. Dan kita tidak boleh terlena soal itu. Maka dari itu kita harus bertekad, lupakan itu semua, kita bertekad harus bisa memenangkan pasangan Ganjar dan Pak Mahfud. Kenapa? Karena dengan adanya Pak Mahfud di sini kan pakar hukum, profesor hukum, agar supaya nanti tatanan hukum yang hancur lebur berantakan bisa diluruskan. Saya pikir itu kita semua nggak usah mengeluh sana sini, kita move on dan kita kembali berjuang untuk memenangkan pasangan ini. Terima kasih. Merdeka.